Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di kisah warganet. Cerita kali ini, dendam. Kisah kelam dan horor di masa lampau yang coba saya ungkit kembali. Berlatar di tahun 2003, di mana keadaan ekonomi belum terlalu baik. Jaka dan Agus, nama mereka begitu terkenal di kampung ini. Bagaimana tidak, mereka berdua adalah biang keonaran di sini. Mereka sangat dibenci oleh para warga kampung. Segala tindak tanduk mereka cenderung merugikan orang banyak, mulai dari tindak premanisme yang mereka lakukan, sering membuat keonaran, hingga aksi perampokan dan pembegalan yang kerap kali mereka lakukan. Tak jarang mereka kerap kali menggunakan cara kekerasan dan tak segan melukai para korbannya. Banyak dari warga di sekitar kampung sini yang sudah menjadi korban Jaka dan Agus. Sudah sangat muak sebenarnya. Namun, tak ada warga yang berani mengusik mereka karena ilmu kebal dan ilmu hitam yang mereka punya. Jangankan menindak mereka, sekedar menatap mereka saja, para warga sudah ciut nyalinya. Tak terhitung warga yang sudah melaporkan mereka ke polisi. Namun entah kenapa, ketika akan ditangkap, mereka menghilang tak berbekas. Aneh. Mungkin karena ilmu yang mereka miliki. Dan setiap ada salah satu warga yang melaporkan mereka atau menegur, mereka pasti keesokan harinya warga tersebut jatuh sakit dan muntah darah. Maka dari itu, warga seakan segan dan tidak berani berbuat apa-apa. Tidak berurusan dengan mereka adalah jalan terbaik. Pak Aris jatuh sakit keesokan harinya setelah berurusan dengan Jaka, karena Jaka meminta jatah geba kepadanya. Namun Pak Aris tentu menolaknya, hingga hampir terjadi perkelahian, membuat Jaka mengacungkan parangnya kepada Pak Aris. Namun berhasil dicegah oleh beberapa warga. Bisa dibilang Pak Aris ini juga mempunyai ilmu kanuragan. Namun, entah kenapa, keesokan harinya, beliau mendadak sakit keras, hingga memuntahkan darah dari mulutnya. Nampaknya ilmu Pak Aris masih belum seberapa. Namun seperti pepatah mengatakan, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan terjatuh juga. Yap, itulah yang terjadi dengan Jaka. Jaka terlihat panik mencari keberadaan sabuk kebanggaannya. Di mana sabuk itu berada? Apa di bawah Agus? Ucapnya dalam hati yang frustasi karena tak kunjung jua menemukan sabuk hitamnya. 2 hari sebelumnya, Agus berpamitan kepada Jaka. Agus hendak menemui gurunya yang berada di kaki Gunung Ciremai. Bisa dibilang itu adalah agenda rutin yang Agus lakukan 3 bulan sekali. Tujuannya adalah mengasah ilmu kebatinan yang ia miliki. Sebenarnya Agus ini orang pendiam. Ia hanya berbicara jika dia rasa itu penting. Sikap dan sifat Agus juga jauh terbalik dengan Jaka. Hampir semua masalah yang Agus dapat bersumber dari perilaku Jaka yang arogan dan agresif. Sebagai sahabat,
Tentu Agus senantiasa selalu menolong temannya tersebut. Terlebih Agus juga memiliki hutang nyawa kepada Jaka. Semua ilmu yang Jaka miliki adalah hasil dari apa yang Agus ajarkan. Bisa dibilang Agus adalah sahabat sekaligus guru bagi Jaka. Lelah mencari, namun tak kunjung mendapati apa yang dicari. Jaka duduk terdiam di balai bambu depan rumahnya, seraya memikirkan apa yang harus ia lakukan. Entah kenapa perasaannya begitu resah dan gelisah hari ini. Aneh, tidak seperti biasanya. Jaka bimbang, kebutuhan untuk hidupnya sedang banyak, tapi jika harus keluar dan melancarkan aksinya, tentu karena tak ada Agus bersamanya, dan juga sabuk yang merupakan jimat perlindungannya kini hilang entah kemana. Sebenarnya Agus tak melarang Jaka ketika pergi beraksi, namun tak membawa jimatnya tersebut. Tentu karena besarnya resiko nanti yang akan ia terima dan hadapi. Jaka beranjak dari tempat duduknya. Ia berjalan keluar rumahnya dengan sebatang rokok terselip di jari tangannya. Ia berniat untuk berjalan ke arah pasar, sekedar menghilangkan kegelisahan di dalam hatinya, hingga ia menghentikan langkah kakinya di warung bakso sederhana milik Pak Tain. Mungkin semangkuk bakso bisa meredahkan kekalutan hati dan pikirannya, seperti singa yang tengah melihat mangsa di depannya. Pandangan Jaka begitu tajam menatap seorang ibu hamil yang tengah repot membawa barang belanjaannya. Mata Jaka tertuju pada dompet yang terkempit di ketiak ibu hamil tersebut. Kesempatan yang begitu menggiurkan untuk dilewatkan. Tanpa berpikir kedua kali, Jaka segera beranjak dari tempat duduknya. Ia berjalan dengan santai ke arah wanita tersebut, sambil mengawasi keadaan di sekitarnya dan mencari rute pelarian yang sekiranya aman nantinya. Perlahan mendekat hingga Jaka sekarang tepat berada di samping wanita tersebut. Matanya begitu tajam, melirik ke arah barang yang diincarnya. Pak Tain hanya bisa mengelus dada. Pak Tain berdoa berharap agar sang wanita baik-baik saja, karena nasib sial akan dialaminya. Ya tentu saja Pak Tain tahu apa yang Jaka pikirkan. Begitu cepat tangannya meraih dompet yang terjepit di antara ketiak. Sang korban pun begitu kaget dan kencang berteriak. Tendangan kaki kanan dari Jaka mendarat di perut korban yang tengah mengandung. Korban seketika jatuh tersungkur, merintih menahan sakit di perutnya akibat tendangan sekuat tenaga yang Jaka berikan. Jaka begitu panik kala itu. Seketika ia melangkahkan kakinya secepat mungkin, berusaha menjauh dengan langkah seribunya. Mendengar ucapan minta tolong korban, para warga yang berada di sekitar pun segera menghampiri untuk menolongnya. Sementara para warga berusaha mengejar Jaka, pacuan larinya begitu pesat hingga dadanya terasa sesak. Teriakan jambret dan maling dari para warga seakan memburu dirinya. Dan tubuh Jaka terserempet mobil kijang berwarna merah yang melaju pesat di samping kiri jalan pasar. Tubuhnya terpelanting dan tersungkur di aspal.
namun Jaka masih bisa bangkit. Sedikit merangkak, menahan sakit di dada dan kakinya. "Agus, anjing!" teriaknya memaki. Bagaimana tidak? Di saat seperti ini, Agus tak ada di sampingnya. Namun jelas, ini semua adalah hasil dari kecerobohan yang Jaka lakukan. Ia berjalan pincang, masih mencoba untuk berlari, menghindari kejaran warga yang semakin beringas memburunya. Namun sia-sia, para warga seperti sudah mengepungnya, memblokade setiap arah yang coba Jaka tuju. Namun, dengan sombralnya, Jaka justru menantang para warga yang sudah memutarinya. Seakan ia sangat percaya dengan apa yang ia miliki. "Banyak bacot, anjing!" Sebuah balok kayu menghantam wajah Jaka dengan kerasnya, membuat Jaka jatuh terhuyung ke belakang. Namun Jaka hanya tertawa, seakan tak terasa apa-apa. Melihat itu, para warga semakin brutal menghajar Jaka, menusuknya dengan kayu, menendang wajahnya, menghantamkan batu bata ke arahnya, hingga menimpanya dengan papan besar dan diinjak-injak secara beramai-ramai. Warga sekitar yang melihatnya bersikap apatis. Mereka seakan tak peduli dengan perilaku keji para massa yang memperlakukan Jaka layaknya seperti binatang hina. Mungkin mereka juga sudah sangat muak dengan perilaku yang selama ini Jaka buat. Dan aneh, Jaka masih bisa terduduk dengan wajah yang menunduk, berlumuran darah. Bahkan ada warga yang entah siapa datang hanya untuk memukul dan menendang wajah Jaka. Sepertinya ia meluapkan masalah yang ia hadapi saat ini. Namun Jaka kembali bangkit dengan tubuh sempoyongan, menahan rasa sakit. Para warga terhenyak melihat pemandangan di depannya. Salah seorang warga datang dengan membawa bambu kuning yang seukuran stik biliar. Ia pun menyabetkan bambu tersebut tepat di kepala Jaka, dan seketika membuat tubuh Jaka kembali terhuyung jatuh ke belakang dan tak mampu bangkit kembali. Tubuhnya terkapar bersimbah darah. Bukannya berhenti, para massa justru semakin beringas menyiksa. Salah seorang warga bahkan meminumkan cairan semen yang sudah dicampur air ke dalam mulut Jaka, yang membuat tubuh Jaka mengejang. Selang beberapa lama, datang seorang pria dengan membawa cangkul bekas adukan semen dan pasir. Ia menancapkan mata cangkulnya di leher Jaka, yang membuat luka lebar menganga di lehernya. Belum puas, ia kembali mengayunkan cangkulnya ke arah perut Jaka yang sudah terkapar tak berdaya, merobek perutnya sehingga mengeluarkan organ dalam isi dalam perutnya. Cipratan darah mengenai wajah sang pecangkul dan aspal di sekitarnya. Masih belum puas, kini dia menancapkan cangkulnya di kepala sebelah kiri Jaka, yang membuat telinganya terputus dan merobek pelipisnya. Tak lama polisi sudah datang di TKP, segera membawa mayat Jaka ke rumah sakit terdekat dan menginterogasi beberapa warga untuk dimintai keterangan
sebagai saksi mata. Setelah polisi pergi dari tempat kejadian, para warga masih berkerumun untuk melihat lokasi kejadian. Darah masih tampak segar, bertumpah di pinggir jalan raya. Polisi pun sudah memasang garis kuning, pertanda tempat kejadian. Hingga perlahan bergulirnya waktu, warga sudah mulai membubarkan dirinya masing-masing. Malam menjelang, tak seperti biasanya. Keadaan begitu sepi. Tak ada aktivitas warga seperti biasanya. Bahkan tak ada satupun warga yang keluar dari dalam rumahnya. Pada kemana nih orang-orang? Gerutu tukang bakso kesal. Tumben sepi banget, gak kayak biasanya. Pak Ihsan memang biasa menjajakan dagangan baksonya keliling kampung ini pada malam hari. Namun aneh, malam ini kampung ini seolah mati. Tak ada satupun orang yang ia temui. Pak Ihsan kembali mendorong gerobak baksonya untuk kembali berkeliling menjajakan dagangannya. Cahaya rembulan yang tampak terang menemani malam menuju pagi yang akan datang. Keesokan harinya, kematian Jaka menjadi trending topik oleh warga kampung yang berdagang, yang sedang asik nongkrong, yang sedang istirahat di gubuk sawah. Para ibu-ibu yang tengah asik menggosip. Nampak semua tengah membicarakan tentang kematian Jaka kemarin. Saling berbagi informasi perihal apa yang mereka lihat kemarin. Kematian yang tragis dan mengenaskan. Namun yang menjadi pertanyaan, kemana Agus? Di mana ia berada? Sudah beberapa hari warga tak melihat batang hidungnya. Pagi menjelang siang, Pak Ihsan menaiki sepeda motor tua andalannya. Ia menarik dalam gas di tangan kirinya. Terburu-buru pergi ke pasar untuk membeli daging di tempat langganannya. Dan syukurlah, ternyata masih ada stok daging untuknya. Rupanya sang penjual sengaja mengisahkan daging sapinya untuk Pak Ihsan yang merupakan langganan setianya. Pak Ihsan mencuri dengar dari para warga lain tentang kematian Jaka. Apakah benar? Rasanya ia tak percaya. Terlebih Jaka merupakan orang yang cukup sakti dan berani. Pak Ihsan pun menanyakan kebenaran kabar tersebut kepada sang penjual daging. Dan benar saja, ia baru percaya setelah diceritakan panjang lebar oleh sang pemilik daging tersebut. Pantas semalam sepi, ucapnya kepada diri sendiri. Malam kembali menyapa desa. Warga sudah mulai beraktivitas seperti biasa. Tak seperti kemarin malam yang sangat sunyi, sekarang kembali ramai. Berbanding terbalik dengan suasana di pemakaman desa yang nampak sepi, sunyi, dan mencekam tentunya. Seorang pria terlihat tengah berjongkok, memandangi makam yang masih baru. Tanah bekas galian pun masih tampak baru. Bunga yang ditabur pun belum layu di atas makam tersebut. Makam sederhana yang hanya bernisankan papan kayu tipis. Rupanya Agus datang melihat tempat peristirahatan terakhir temannya tersebut. Ia berjongkok di depan kuburan Jaka yang kemarin dimakamkan. Namun tak ada raut kesedihan yang terpancar dari wajahnya.
Agus nampak terlihat tenang, seakan ia sudah tahu akhir riwayat dari sahabatnya tersebut. Sungguh biadab warga desa menyiksamu. Kau diperlakukan layaknya seperti bukan manusia. Dan sampai di akhir perjalanan hidupmu, kau masih terhinakan oleh mereka. Tak ada yang mau membantu menguburkan jasadmu, terkecuali keluargamu sendiri. Aku sengaja datang di pusaranmu untuk menengok dan melihat tempat terakhirmu. Biarkan aku membantu membalaskan dendamu. Maafkan aku, kawan, karena sudah mengganggumu kuburanmu, ucap Agus seraya terus melihat kuburan dari temannya tersebut. Agus mengayunkan cangkul yang ia bawa ke tanah tepat di mana Jaka dikubur. Agus membongkar paksa makam Jaka untuk mengeluarkan jasadnya yang nanti akan ia bawa. Perlu waktu yang cukup lama untuk Agus membongkar kuburan Jaka. Peluh menetes dari keningnya. Suasana makam begitu hening, sehingga yang terdengar hanya suara mata cangkul yang bertemu dengan tanah yang basah. Mata cangkulnya menghantam papan kayu pelapis jasad Jaka. Segera Agus melempar cangkulnya ke pinggir, mengais tanah menggunakan tangannya, sehingga membuat kukunya hitam penuh tanah. Perlahan Agus membuka papan pelapis jasad. Bau busuk langsung menyeruak begitu papan dibuka. Darah masih merembes di kain kafan pembalut tubuh Jaka. Begitu mengerikan pemandangan yang terlihat. Namun, tak ada ekspresi apapun dari Agus. Wajahnya nampak datar, tak menunjukkan kekagetan atau ketakutan sedikit pun. Agus membopong mayat sahabatnya tersebut, mengangkatnya dari liang kubur dan meletakkannya di samping kuburan. Agus selalu beranjak naik dan menimbun kembali lubang kuburan dengan tanah. Tak terlalu rapi Agus menimbun, namun itu cukup untuk menghilangkan jejak bekas galiannya. Setelah semuanya beres, Agus menaruh mayat Jaka di atas bahunya. Tangan kanannya memegangi mayat, sementara tangan kirinya membawa cangkul yang masih kotor dengan bekas tanah. Usus Jaka terburai di samping kiri telinga Agus, sementara wajah Jaka tetap persis menghadap ke arahnya. Agus berjalan menuju rumahnya yang lumayan jauh dari area kuburan desa, membopong mayat sahabatnya tanpa rasa takut sedikit pun. Selang beberapa menit, Agus sudah sampai di rumahnya yang berada di pojok desa. Rumah sederhana peninggalan orang tuanya yang telah meninggal 7 tahun yang lalu. Agus hanya tinggal sendirian di rumah ini. Hanya Jaka yang sering menemaninya untuk mengusir kesepian rumah ini. Sekarang Jaka kembali menemaninya, namun dalam bentuk yang berbeda dan tak bernyawa. Jasadnya dibaringkan di atas selembar daun pisang yang telah dipersiapkan sebelumnya. Tak lupa Agus juga membakar kemenyan. Asap putih muncul dari pembakaran kemenyan tersebut. Agus menyayat telapak tangannya dengan pisau kecil, sehingga darah pun keluar dari bekas sayatannya. Ia meneteskan ke mulut Jaka yang kini sudah menjadi sebujur bangkai. Lalu ia pun kembali meneteskan darahnya
ke wadah pembakaran menyan tadi. Agus merapal mantra-mantra. Mulutnya berkomat-kamit, membaca bacaan yang entah itu apa. Keajaiban terjadi. Mayat Jaka menggeliat, lantas terduduk. Yap, Jaka seperti kembali bangkit dari kematiannya. Agus hanya tersenyum kecut. Dari sini semua, teror di desa berasal. Pak Isan kembali berkeliling menjajakan baksonya. Ia kembali senang karena sekarang warga tampak kembali membeli dagangannya. Tak terhitung mangkok yang kotor akibat banyaknya pembeli malam ini. Pak Isan tampak sumringah karena dagangannya tinggal sedikit lagi tersisa. Begitu besar asanya untuk menghabiskan dagangannya tersebut. Cukuplah sekiranya modal untuk kembali berjualan esok harinya, karena memang duit yang ia dapatkan sudah terkumpul banyak. Pak Isan kembali mendorong gerobaknya sampai ke ujung desa. Berharap besar ada orang yang mau memborong dagangannya tersebut. Suara sendok diadu dengan mangkok. Ini adalah suara ciri khas bakso Pak Isan. Dengan hanya mendengar suara ketukannya, warga pasti sudah hafal bahwa Pak Isan sedang melintas di dekat area sini. Namun dugaannya salah. Tak ada seorang pun di ujung desa ini. Pak Isan menghentikan laju gerobaknya. Sembari menunggu pembeli, ia kembali menghitung uang hasil jualannya. Berharap ada seseorang yang datang dan mau membeli baksonya. Lama menunggu, namun tak ada orang juga. Dari kejauhan suara berbisik terdengar, berasal dari kucing yang tengah mengeram dan mengeong. Teriakan Pak Isan mengusir kucing tersebut. Namun justru suara kucing tersebut semakin kencang terdengar. Masalah apa sih, Cing? Rebutan lapak apa masalah cinta sih? Sampai pada ribut begitu, ucap Pak Isan kepada sumber suara. Dan tak lama, suara kucing tadi seperti berlari karena suaranya yang menjauh. Duh, merinding sih, ucap Pak Isan heran. Sedang asik Pak Isan menghitung uang, tiba-tiba ada sesuatu yang menabrak gerobaknya dari arah depan, sehingga membuat gerobak baksonya sedikit berguncang. Apa nih? Ucap Pak Isan. Ia lalu berjalan ke arah depan gerobaknya. Namun tak ada apapun. Ia pun segera kembali ke posisi semula di belakang gerobak. Nambah merinding sih. Pak Isan kembali merasakan hawa dingin di tengkuknya. Pak Isan merasa heran karena seperti ada sebuah tangan yang memegangi kaki kanannya. Dengan ekspresi heran dan takut, ia menolehkan pandangan ke arah kaki kanannya. Lidahnya tercekat manakala melihat tangan yang berlumuran darah sedang memegang erat kakinya. Dengan mata terbelalak dan tubuh yang kaku serta gemetar, Pak Isan tercekik ketakutan. Tak ada yang bisa dilakukan Pak Isan selain terus memandangi sosok pemilik tangan tersebut yang hancur terbelah wajahnya dan isi perut yang keluar menjuntai menyentuh tanah. Jangankan untuk lari, untuk sekedar bergerak saja rasanya sangat sulit. Suhu tubuhnya memanas. Pak Isan terasa begitu tercekam ketakutan. Allahu Akbar,
berteriak Pak Isan. Sangat keras mengeluarkan segala perkataan yang sedari tadi tertahan. Dengan langkah 1000, Pak Isan lari tak karuan. Jatuh bangun ia berlari, menjauhi sosok tersebut. Ia tak mempedulikan apapun, termasuk gerobaknya. Ia hanya mempedulikan dirinya sendiri. Pak Isan lari sambil berteriak seperti orang kesetanan, menabrak apapun yang ia lalui untuk mencari pertolongan dan keselamatan. Hingga ia begitu jauh dari gerobak kesayangan tersebut. Tak beberapa lama, Fahmi keluar dari dalam rumahnya. Ia melihat gerobak bakso milik Pak Isan yang terparkir tak jauh dari rumahnya. Ia pun berjalan untuk memesan semangkuk bakso karena lapar yang ia rasakan. Namun, sesampainya di tempat tak ada siapapun. Kemana nih yang jual? Pikirnya karena Pak Isan tak ada di tempat. Fahmi menoleh ke segala arah untuk mencari keberadaan sang pemilik gerobak bakso. Lama ia mengamati sekeliling, namun tak kunjung jua melihat Pak Isan. Ah, bodoh amat, pikirnya. Fahmi pun mengambil mangkok yang masih bersih. Ia berniat untuk meracik bakso buatannya sendiri karena rasa lapar yang tak tertahankan. Namun ketika ia membuka panci di mana tempat mengukus bakso, ia terheran-heran karena menemukan jeroan di dalam panci baksonya. Sejak kapan Pak Isan jualan bakso jeroan? Pikirnya. Ah, mungkin variasi menu baru, ucapnya tak mempedulikan keanehan yang terjadi. Fahmi pun segera mengambil beberapa butir bakso dan jeroan yang terebus di dalam panci. Kok bau busuk sih? Ucap Fahmi ketika menaruh jeroan tersebut ke dalam mangkok. Angin dingin membelai tengguknya. Seketika bulu romanya berdiri. Fahmi merinding di sekujur badannya. Mas, tolong, jangan makan usus saya. Fahmi mendengar suara lirih yang sayup pelan terdengar. Ia pun menoleh ke segala arah untuk mencari pemilik suara lirih tersebut. Suara mangkuk yang terjatuh dari genggaman. Mata Fahmi terbelalak, mulutnya menganga manakala melihat sosok dari pemilik suara tersebut. Ia melihat sosok yang merangkak mendekati dirinya dengan wajah terbelah dan usus yang terbuai menyapu tanah. Kaki Fahmi gemetar hebat. Badannya terasa lemas untuk menopang berat tubuhnya. Fahmi pun jatuh terjungkal dan pingsan seketika. Pagi menjelang, sinar mentari tak mampu menghangatkan desa karena tertutup mendung tebal. Tak lama hujan turun membasahi setiap jengkal tanah di desa ini. Hujan turun dengan derasnya, menghentikan setiap aktivitas dari para warga desa. Di suatu rumah, Pak Udin tengah melamun dengan segelas kopi di teras depan rumahnya. Sudah beberapa hari ini, ia tak bisa tertidur dengan pulas dan tenang. Ada sesuatu yang sangat mengganjal di pikirannya. Kekhawatiran tergurat dari raut wajahnya. Matanya memerah menahan kantuk. Kantung matanya menghitam dengan jelas. Sementara wajahnya begitu pucat, kelelahan dan kegelisahan yang membuat kondisi Pak Udin demikian. Matanya menerawang jauh, tak tahu apa yang sedang ia pikirkan.
berpindah ke kediaman almarhum Jaka. Batin ibunya sangat terpukul atas kematian mengenaskan anaknya. Jiwa terasa hampa karena kehilangan anak satu-satunya tersebut. Walaupun sifat Jaka yang sering membuat masalah pada dirinya, namun sebagai seorang ibu, ia tetap menyayangi anaknya tersebut. Bahkan ia pun sering membela, manakala para warga lainnya mencaci kelakuan anaknya. Rumahnya terasa sunyi dan sepi semenjak kematian Jaka. Tak ada lagi tingkah laku Jaka yang menyusahkan. Walaupun demikian, sekarang ia sangat merindukan sifat anaknya tersebut. Sampai di sini ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.